Sampai akhirnya pada suatu hari bapak si Caca ini yang namanya Pak Hashim mengalami langsung kejadian mistis di sana, Wak. Nah, jadi ceritanya pada suatu sore Pak Hashim ini sengaja memang mampir ke rumahnya Mbah Parjo, ke rumah mertuanya ini untuk bersih-bersih. Nah, setelah bersih-bersih dia pun bergegaslah balik lagi ke rumahnya. Nah, selang beberapa jam balik nih, Wak ya, Pak Hashim ini tiba-tiba dikejutkan dengan suara ketukan pintu di depan rumahnya. Di rumahnya, Wak ya, bukan rumahnya Pak Parjo. Tok 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 tok, Assalamualaikum, Assalamualaikum Pak Hashim, Assalamualaikum gitu. Buru-buru nih yang ngetok pintu tuh. Dan Pak Hashim langsung keluar dan ternyata yang bertamu itu adalah tetangganya juga, Wak, namanya Pak Yanto. Ada apa Pak Yanto tumben kesini gitu. Pak, saya mau ngabarin ini. Di dalam rumah mertuanya Bapak, di rumahnya Pak Parjo, lagi ada suara orang berantem, Pak. Tolong nggak ditengok tuh, nanti ada apa-apa pula, saya nggak bisa masuk soalnya, Pak. Kata gitu. Masa iya? Kayak nggak mungkin lah, Pak. Saya juga tadi baru dari sana. Pintu rumah udah saya kunci semuanya. Beneran, Pak. Saya nggak bohong. Nggak cuma saya kok dengar. Bapak yang lain juga dengar. Bapak cobalah ngecek ke sana, katanya gitu. Oh ya, Pak. Saya ke sana sekarang juga, kata Pak Hashim kan. Dan lah tuh akhirnya Pak Hashim pun langsung lah balik lagi ke rumahnya Mbah Parjo buat ngecek nih siapa yang berantem dekat rumah mertuaku nih kan. Nah, sesampai di rumah Mbah Parjo, Pak Hashim sama sekali tidak melihat adanya kejanggalan seperti yang dibilang sama Pak Yanto. Nggak ada orang berantem di dalam rumah tuh. Rumah itu dalam keadaan kosong tanpa ada satu orang pun di dalamnya kecuali Pak Hashim. Dan di situ dia mikir, loh katanya tadi ada orang yang berantem tapi kok sepi kayak gini gitu kan. Nah, karena di sana nggak ada apa-apa, udah Pak Hashim pun langsung memutuskan mau balik lagi nih ke rumahnya. Nah, pas baru aja balik badan, Wak ya, tiba-tiba di situ Pak Hashim dikejutkan dengan suara golok yang saling bergerincing, Wak, macam orang lagi main pedang-pedangan. Terdengar tuh. Nah, belum sempat mencerna keanehan itu, Pak Hashim lagi-lagi dikejutkan dengan kemunculan sosok wanita berambut panjang, berpostur tinggi, sedikit membungkuk ya, terus mulutnya nganga gitu, lebar kali sampai bibir bawahnya sampai menyentuh dadanya, Wak. Berdiri itu depan dia tuh sosok nih, langsung gemeter lah Pak Hashim. Astagfirullah, nggak bisa gerak, Wak. Nah, melihat Pak Hashim yang ketakutan, sosok itu bukan hilang, Wak, dia malah ketawa sambil memamerkan lidah panjangnya dan giginya yang bertaring semua. Dan aduh, merinding aku. Dan ketika sosok itu tertawa, Wak, Pak Hashim kembali mendengar suara golok yang lagi gerincing tadi itu. Dan kalian tahu ya Allah, suara golok itu ternyata berasal dari suara gigi makhluk tuh. Suara gigi makhluk yang lagi bergemelet tuh, apa bahasa bergemelet tuh lagi kayak gitu tuh. Ada suara golok tuh, suara gigi itu rupanya, bukan suara orang lagi berantem. Aduh golok, suara gigi gini. Nah, suaranya kayak gitu. Astagfirullahaladzim, macam golok lagi beradu. Melihat pemandangan mengerikan itu, Pak Hashim pun tidak henti-hentinya langsung merapalkan surah-surah pendek sebisanya, Wak. Dan alhamdulillahnya setelah baca doa itu sosok itu pun hilang. Di situ Pak Hashim langsung berlari keluar rumah itu birit-birit, nggak sempat juga dikunci pintu tuh Nadia. Dan sejak kejadian itu dia udah nggak mau lagi ke rumah yang Mbah Parjo sendirian, nggak mau, tuh trauma Bapak Kunat. Dan